Shalom keluarga damai, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam Samas, Sapaan Damai Sejahtera. Hari ini hari Jumat tanggal 21 Februari 2025. Mari sebelum bersama kita mendengarkan sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau memakai sedikit waktu kami pada hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk mendengarkan renungan-Mu ya Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami, pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya apa yang kami renungkan pada pagi hari ini boleh membekas dan merema di dalam hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Itu adalah tema Samas kita pada pagi hari ini. Tuhan meminta kita, menyuruh kita untuk senantiasa berbagi kepada siapapun yang membutuhkan. Ketika Tuhan mencurahkan berkat dan anugerahnya untuk kita, itu tandanya di saat yang sama juga Tuhan kita ingin kita menjadi saluran berkatnya dan berbagi kepada siapapun, anak-anaknya, atau entah pada orang yang belum mengenal Tuhan, yang bisa merasakan kebahagiaan dan bisa merasakan kasih setia Tuhan lewat kehidupan kita. Renungan pada pagi hari ini didasari dari Matius 5 ayatnya yang ke-7. Yang berbunyi demikian, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat damai yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita sering bertemu dengan berbagai macam orang. Ada yang membutuhkan bantuan, mungkin ada yang sedang dalam kesulitan, dan ada yang sekedar membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Karena pada dasarnya kita tidak pernah tahu ketika kita bertemu dengan orang, entah itu orang yang kita kenal atau dengan mungkin baru orang yang pertama kali kita berjumpa, kita tidak tahu kondisi apa yang sedang mereka alami pada saat itu. Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit mengajarkan bahwa orang yang murah hati adalah orang yang berbahagia. Loh kok bisa? Bagaimana ketika kita memberikan dan berbagi berkat, justru kita akan kembali diberkati. Kemurahan hati bukan sekedar memberi materi, tetapi juga memberikan waktu, perhatian, pengampunan, dan kasih kepada sesama. Tuhan sendiri adalah sumber segala kemurahan dan Dia sendiri menginginkan agar kita mencerminkan sifatnya di dalam kehidupan kita. Ketika kita menunjukkan kemurahan hati kepada orang lain, kita sedang menabur kebaikan yang akan kembali kepada kita. Tetapi bukan berarti kita berbuat baik dengan tendensi tertentu. Saya berbuat baik supaya saya diberkati dan semakin kaya dan semakin mendapatkan berkat yang melimpah. Konsepnya salah Bapak Ibu. Tetapi ketika kita sedang menabur kebaikan, Tuhan sendiri yang akan membalas kebaikan kita menurut porsi dan takaran Tuhan. Porsi dan takarannya bukan porsi dan takaran manusia atau kita yang berdosa ini. Berkat yang dari Tuhan itu bukan hanya berkat berbentuk materi saja, tetapi juga dalam bentuk damai sejahtera, sukacita, dan perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Namun, seringkali kita dihadapkan dengan godaan untuk menjadi egois dan tidak peduli terhadap orang lain dan sesama. Jangankan kepada orang lain, kepada keluarga pun atau kepada kerabat sendiri pun kita terkadang juga berpikir egois dan gak peduli sama mereka. Dunia mengajarkan bahwa kebahagiaan didapat dari memiliki lebih banyak dan semakin banyak. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari memberi dan berbagi dengan sesama. Ini Tuhan sendiri loh yang ngomong. Apakah kita hanya memberi di saat kita berkelimpahan atau berkecukupan? Jangan salah Bapak Ibu. Ingat perumpamaan atau cerita yang dibagikan Tuhan Yesus tentang seorang janda yang memberikan seluruh apa yang dia miliki. Padahal dia tidak tahu besok mau makan apa. Besok akan mendapatkan penghasilan lagi atau tidak. Tetapi dengan segala kerelaan hatinya dia memberikan yang terbaik.
disitulah justru berkat Tuhan akan melimpah dan tidak akan berkesudahan di dalam kehidupan dirinya dan di dalam kehidupan keluarganya. Sekarang saya akan mengajak kita semua untuk berefleksi. Apakah selama ini kita sudah hidup dengan penuh kemurahan hati? Apakah kita bersedia membantu tanpa mengharapkan imbalan? Apakah kita selama ini sudah tidak egois dan hanya mementingkan kepentingan diri kita sendiri saja? Mari sama-sama kita belajar untuk semakin mencerminkan hati Kristus yang murah hati dengan menjadi pribadi yang murah hati. Karena dalam kemurahan itulah kita akan menemukan kebahagiaan sejati. Sekali lagi, kebahagiaan sejati bukan hanya didapat dari kelimpahan materi saja. Satu ayat lagi yang akan saya bagikan untuk kita semua, terambil dari Amsal 11 ayat yang ke-25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Satu lagi, Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yuk sama-sama kita saling berbagi. Di gereja kita banyak saudara seiman kita yang membutuhkan bantuan kita. Bukan hanya kebutuhan materi saja, tapi perhatian kita, kasih sayang kita yang akan kita bagikan, sukacita kita yang akan kita bagikan kepada rekan sepelayanan kita. Meskipun kebahagiaan ini pada dasarnya bukan hanya dibagikan saja untuk orang atau saudara seiman kita, tetapi kepada siapapun yang kita temui setiap hari. Mari bersama-sama kita tutup renungan kita dengan berdoa. Tuhan yang penuh kasih, ajarilah aku untuk memiliki hati yang murah seperti Engkau. Tolong aku Tuhan untuk selalu peka terhadap kebutuhan orang lain dan bersedia memberi dengan tulus. Terima kasih atas kemurahan-Mu yang tak berkesudahan dalam hidupku. Dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin.